Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas mengenai profesionalisme dalam bisnis part 2. Yang akan kita bahas pertama adalah apa saja yang dimaksud dengan etika dan norma-norma bisnis. Jadi perlu diketahui ketika kita sedang membangun bisnis atau kita berbicara tentang komunikasi bisnis, tentu yang paling penting yang harus diketahui adalah mengenai etikanya. Kenapa? Karena, suatu kode etika bisnis ini merupakan suatu kode etik perilaku, bagi para pengusaha atau orang-orang yang sedang, membuka bisnis, berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan bisnis. Nah, etika bisnis ini, di mana, nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dapat membuat keputusan bisnis. Keputusan bisnis ini beda-beda gitu ya, jadi sesuai dengan budaya yang dianut dalam, bisnis tersebut gitu. Jadi setiap, bisnis itu atau setiap perusahaan pasti dia punya etikanya, punya nilai-nilai yang dianut, punya moral-moral yang dianut juga, serta juga, dia memiliki apa ya, eee, aturan-aturan atau budaya dalam, bisnisnya sendiri, seperti itu. Nah, kemudian etika ini adalah suatu hal untuk melakukan komitmen apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Nah, apa yang dimaksud melakukan apa yang benar dan tidak benar? Pastikan setiap perusahaan itu dia punya aturannya masing-masing. Tiap aturannya itu pasti, dilakukan berdasarkan komitmen, baik, komitmennya ini yang benar seperti apa dan yang tidak benar seperti apa. Kalau misalnya salah mendapatkan punishment apa, kalau misalnya benar berarti dapat mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih mudah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian penting supaya kita bisa mengetahui yang namanya etika bisnis. Semakin, kita tahu mengenai etika bisnis itu, maka secara tidak langsung ini akan membuat atau memberikan kepercayaan terhadap kelompok atau individu yang berkepentingan untuk menjalankan bisnisnya. Karena kenapa? Kita mau atau kita mampu atau kita akan merasa senang ketika kita melakukan bisnis itu berdasarkan dengan orang-orang yang ada di dalam, kelompok atau dalam organisasi yang memiliki value yang sama, keinginan yang sama, kemudian juga aturan-aturan etikanya tidak terlalu mengikat, tapi juga, bisa meng-cover, orang-orang yang ada dalam lingkup bisnis tersebut, baik itu karyawan, investor, pemasok, konsumen gitu ya. Jadi, etikanya ini bukan hanya secara internal tapi juga bisa dilakukan secara eksternal. Nah, selanjutnya ada 2 kelompok stakeholder dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, ada kelompok dalam perusahaan. Biasanya kita sebut sebagai stakeholder internal. Nah, stakeholder internal ini tentu ada pihak karyawan, pimpinan perusahaan atau manajemen. Atau juga ada misalnya, keluarga karyawan, investor. Nah, itu merupakan salah satu kelompok dalam perusahaan. Nah, si stakeholder-stakeholder ini pasti dia punya etikanya masing-masing bagaimana cara berkomunikasi dengan publiknya gitu ya. Yang kedua, ada kelompok di luar perusahaan atau biasa disebut dengan stakeholder eksternal. Nah, siapa saja nih yang menjadi stakeholder eksternal? Yang menjadi stakeholder eksternal adalah satu mitra usaha. Kalau misalnya perusahaannya katakanlah di bidang jasa, jasa desain, mitra usahanya siapa? Berarti percetakan, karena kan desain butuh dicetak, mitra usahanya adalah percetakan. Kemudian ada pemasok bahan baku. Kalau misalnya kita bisnisnya adalah, bisnis di bidang makanan gitu ya atau barang, maka ada pemasok bahan bakunya, entah misalnya dagingnya, ikannya, atau misalnya kalau misalnya kaos gitu ya bisnisnya, itu ada, kainnya gitu ya, atau handtag-nya, benang, jarum, dan lain sebagainya.
Kemudian ada pemerintah. Nah, kenapa pemerintah masuk ke dalam stakeholder eksternal? Karena pemerintah ini adalah yang mengatur regulasi bisnis ini bisa berjalan atau tidak. Nah, kenapa disebut sebagai pengatur regulasi? Karena kan untuk bikin bisnis ini harus ada pajak yang dibayarkan. Nah, pajak ini gunanya untuk apa? Pajak ini tentu gunanya adalah bisa digunakan untuk fasilitas umum, jalanan, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang digunakan masyarakat lain. Sehingga, kayak gaji para karyawannya juga itu harus sesuai dengan aturan pemerintah. Makanya kenapa pemerintah masuk ke dalam stakeholder eksternal. Kemudian ada bank. Nah, bank ini masuk ke dalam stakeholder yang eksternal adalah sebagai, apa ya, eee, sebagai salah satu lembaga atau perusahaan yang bisa menjamin keuangan perusahaan dengan memberikan pinjaman gitu ya. Nah, pinjaman ini kan, sama seperti kayak perusahaan-perusahaan itu pasti dia ada proses penggajian. Nah, proses penggajian ini dilakukan melalui bank. Nah, kerjasamanya itu, satu untuk proses, pinjaman, perusahaan ke bank atau 2 proses, penggajian ke para karyawannya. Yang keempat ada investor. Investor ini sebenarnya bisa masuk ke kelompok dalam perusahaan atau kelompok di luar perusahaan, tergantung, apakah investor ini besaran sahamnya cukup besar atau tidak. Nah, investor ini adalah untuk menambah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga perusahaan atau bisnis yang kita kelola itu bisa menghasilkan target yang lebih besar dibandingkan yang sebelumnya gitu, karena ada dana yang masuk dari para investor. Kemudian masyarakat yang dilayani. Masyarakat yang dilayani adalah komunitas sekitar. Jadi kalau misalnya kalau kita membangun bisnis, pasti ada orang-orang di sekitar bisnis kita. Nah, orang-orang yang di sekitar bisnis kita ini nggak boleh kita abaikan. Misal kita bisa rekrut orang-orang di sekitar untuk bekerja di perusahaan kita. Dua, selain merekrut orang-orang yang ada di perusahaan kita, juga yang kedua itu bisa dengan memberikan, bantuan baik misalnya kalau ada sunatan massal, kalau misalnya ada 17 Agustus, perusahaan kita tuh sponsor untuk yang ada di area tersebut gitu, misalnya mau kurban gitu, nah itu bisa. Kemudian pelanggan yang membelikan produk atau konsumen. Nah, konsumen ini tentu yang, perlu kita pahami kira-kira siapa ya target konsumen kita, kenapa ya, target konsumen kita kenapa ya ibu-ibu hamil gitu, misalnya karena, saingan yang menjual produk ibu-ibu hamil itu sedikit misalnya kayak gitu. Jadi harus dipertimbangkan kira-kira siapa nih yang pelanggan yang akan membeli produk atau jasa dari, bisnis yang sedang kita jalankan, seperti itu. Nah, selain etika dan perilaku yang, dan perilaku yang tidak kalah penting dalam bisnis, adalah norma etika. Jadi norma etika ini ada 3. Satu adalah hukum. Hukum ini tentu ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Makanya kenapa setiap perusahaan nggak boleh ada perusahaan bodong dan harus mengikuti aturan-aturan yang diberikan pemerintah supaya perusahaan atau bisnis yang kita jalankan juga jadi lebih teratur. Yang kedua, ada kebijakan dan prosedur organisasi. Kebijakan dan prosedur organisasi maksudnya adalah aturan-aturan yang aturan-aturan yang memang diterapkan atau dibuat oleh perusahaan untuk dapat mengatur orang-orang yang ada dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Kenapa itu perlu dilakukan? Supaya, jelas gitu ya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian apa akibatnya jika melanggar peraturan gitu, dan apa akibatnya kalau misalnya, mentaati peraturan. Nah, ini ada masuk dalam kebijakan dan prosedur organisasi. Yang ketiga adalah moral sikap mental individu. Kalau misalnya kita tahu bekerja dalam sebuah tim itu kan nggak bisa asal-asalan. Kita harus ngikutin timnya, alurnya, dan lain sebagainya. Makanya kenapa moral, sikap, mental individu ini sangat penting dan sangat, perlu dilakukan gitu, supaya supaya nanti ke depannya, satu tidak menguras emosi, 2 juga mengetahui, kalau zaman sekarang tuh biar nggak gampang baperan gitu loh kalau misalnya dalam bisnis gitu ya. Karena kan ada regulasi atau aturan-aturan yang dibentuk dalam bisnis tersebut supaya bisa disepakati oleh bersama. Bisa jadi ada tekanan pekerjaan dan lain sebagainya dalam bisnis tersebut dan itu harus sangat dipahami oleh para pelaku bisnis, seperti itu.
Nah, selanjutnya ini adalah prinsip etika dan perilaku. Yang pertama, dalam bisnis itu perlu sekali yang namanya kejujuran. Kenapa perlu ada yang namanya kejujuran? Karena kalau misalnya bisnis sudah, dimulai dengan, bohong ya, maka otomatis itu akan berpengaruh terhadap, apa ya, terhadap hal-hal yang memang, tidak, diperbolehkan gitu. Jadi kalau misalnya, dalam poin kejujuran ini, orang yang berada dalam si bisnis sendiri itu harus cukup paham, kira-kira apa yang menjadi, apa yang menjadi tolak ukur dalam membangun si bisnis tersebut gitu. Jadi, jangan sampai, karena tidak jujur, orang jadi tidak mau menggunakan jasa atau barangnya lagi. Yang kedua, memegang prinsip. Yang dimaksud dengan memegang prinsip ini adalah memegang, prinsip-prinsip yang memang ada dalam organisasi tersebut. Nah, memegang prinsip ini, pasti kan ada aturan-aturan yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, aturan-aturan ini yang harus, dipahami bersama gitu, bagaimana, caranya supaya, apa ya, kan ada yang mengatakan bahwa, "Oh, aturan itu untuk dilanggar." Bukan ya, aturan itu bukan untuk dilanggar, tapi aturan itu untuk diikuti. Kenapa harus diikuti ya? Supaya tadi memegang prinsip-prinsip yang ada. Yang ketiga adalah memelihara janji. Apa yang dimaksud dengan memelihara janji? Kalau misalnya dalam bisnis kita sudah menjanjikan kepada konsumen akan selesai jam 7 pagi, ya kita harus selesaikan itu jam 7 pagi. Jangan mengundur-ngundur lagi, ya mengulur-ulur waktu sehingga tidak terjadi yang namanya trust, dari konsumen. Kalau sudah tidak ada trust dari konsumen, maka itu bisa mempengaruhi citra si bisnis yang sedang kita bangun. Yang keempat ada kesetiaan. Kesetiaan ini adalah gini, kalau kita suka sama satu barang, meski itu barangnya mahal, pasti kita akan beli. Karena kenapa? Kita merasa bahwa kita nyaman, kita nyaman, kita merasa harganya, kualitas dan lain sebagainya itu membuat sangat-sangat nyaman, di kita gitu. Sehingga kita bisa menjadi loyal terhadap, terhadap produk atau jasa dari bisnis tersebut. Nah, untuk mencipta itu, untuk tercipta itu harus untuk tercipta itu harus dibangun dari kesetiaan para anggota tim yang ada dalam bisnis tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan kewajaran atau fairness. Nah, kewajaran ini seperti apa? Terapkan etika dan perilaku yang tidak terlalu menekan para anggota tim yang ada di bisnis tersebut. Supaya kenapa? Supaya koordinasinya bisa terjalin dengan nyaman, kemudian juga komunikasinya bisa bisa lancar dan lain sebagainya. Jadi harus tahu juga, dengar juga nih sebenarnya konsumen kita tuh butuhannya apa, tim kita juga butuhnya apa gitu. Kemudian pastikan ketika membuat etika atau dalam bisnis, hal yang paling penting adalah dalam bisnis itu kata-kata itu penting dan kata-kata itu perlu dilakukan sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Jadi jangan janji-janji palsu ke konsumen gitu ya atau ke investor, ke masuk dan lain sebagainya. Iya nanti sedang dikerjakan padahal nggak dikerjain gitu. Nah, maka kalau hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan ya gimana konsumen bisa jadi loyal. Nah, itu. Kemudian mengejar keunggulan. Nah, yang dimaksud dengan mengejar keunggulan adalah pastikan kita dalam bisnis yang kita bangun itu, kita punya hal-hal yang ditonjolkan sehingga membedakan dengan produk atau jasa dari perusahaan lain. Nah, jadi tahu gitu, oh saya nih perusahaan saya ini menonjolnya dalam misalnya bidang jasa atau pelayanannya cepat gitu. Nah, itu harus terus dikejar tuh, terus konsisten supaya bisa cepat untuk pengiriman barang misalnya. Terus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Maksudnya warga negara yang bertanggung jawab ya taat pajak, gitu, tidak memanipulasi pajak. Itu penting banget dalam sebuah bisnis. Kemudian selain itu juga hal yang paling penting adalah menjadi memberikan kontribusi kepada pemerintah dengan merekrut jumlah karyawan yang sesuai, dengan memberikan gaji yang sesuai. Itu yang dimaksud dengan
warga negara yang bertanggung jawab. Artinya, kalau dengan demikian bisnis kita akan berjalan lancar dan akan terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari, seperti itu. Nah, di sini dikatakan bagaimana ya cara mempertahankan standar etika dan tanggung jawab perusahaan untuk, mengatasi standar etika, untuk mempertahankan standar etika dan tanggung jawab perusahaan. Satu, ciptakan kepercayaan perusahaan. Kepercayaan perusahaan itu tentu dengan yang namanya kualitas barang atau jasa kita bagus. Itu paling penting. Minta orang, sekitar untuk mencoba produknya bagus atau tidak. Jalankan kode etik profesi dengan cukup baik gitu ya. Jadi jangan, memanipulasi konsumen supaya konsumen itu jadinya ujungnya dirugikan dan hanya, menguntungkan perusahaan, itu juga salah. 3, lindungi hak perorangan. Lindungi hak perorangan itu maksudnya adalah kalau misalnya dalam perusahaan tersebut, eee, ada hal-hal yang berhubungan secara personal itu harus dilindungi. Begitupun dengan konsumen. Misal nih, konsumen membocorkan informasi apa, nah itu tuh harus dilindungi gitu ya. Tapi dia juga harus mengikuti prosedur secara hukum. Kalau misalnya membocorkan rahasia perusahaan itu akibatnya akan apa gitu. Jadi jelas gitu ya. Kemudian juga melakukan pelatihan etika. Kenapa sih pelatihan etika ini penting? Eee, apa ya, etika penting ini tuh karena, eee, banyak yang merasa bahwa, "Ah, nggak perlu deh ngikutin etika, nggak perlu deh ngikutin aturan, kan aturan untuk dilanggar." Nah, ini adalah pemahaman-pemahaman yang salah. Jadi perlu diingat bahwa aturan itu bukan untuk dilanggar, aturan itu untuk diikuti. Nah, aturan ini pada akhirnya nanti akan membentuk etika seseorang yang berada dalam komunikasi bisnis tersebut, gitu. Semakin bagus, komunikasi bisnisnya, maka semakin bagus juga bagaimana si pelatihan etika tersebut, seperti itu. Next, lakukan audit etika secara periodik. Audit etika secara periodik ini maksudnya adalah bagaimana nih cara kita mengaudit. Kadang kan orang kalau misalnya baru pertama masuk perusahaan gitu ya, atau misalnya baru pertama kali masuk, membangun bisnis, wah itu baik gitu ya, dan lain sebagainya. Lambat laut kalau misalnya ada yang mengecewakan, etikanya jadi menurun. Jadi susah diajak komunikasi, kemudian misalnya membuat hal-hal yang jadi, tidak nyaman di komunikasi bisnisnya gitu, entah itu dengan rekan kerja, konsumen, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah mempertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku. Jadi gini, kalau misalnya sebagai seorang profesional, kita harus punya standar yang tinggi bagaimana cara kita bersikap. Terutama ketika kalau kita mau bilang enggak, kita harus fokus bilang enggak. Kadang kan kalau kita bilang enggak, kita jadi iya gitu ya, karena perasaan nggak enak, nggak nyaman. Padahal nggak kayak gitu ya, kalau misalnya enggak ya enggak, kalau iya iya gitu. Nah, jadi harus jelas hitam dan putihnya seperti apa ketika dalam, eee eee, berbisnis gitu. Kemudian yang terakhir adalah ciptakan budaya komunikasi dua arah. Kenapa penting menciptakan budaya komunikasi dua arah? Supaya, eee, komunikasinya itu nggak satu arah itu aja, tapi dapat menciptakan budaya komunikasi dua arahnya supaya bisa saling memahami satu sama lain, seperti itu. Ya, itu yang dimaksud dengan menciptakan budaya komunikasi dua arah. Jadi, diberikan ruang juga konsumen, diberikan ruang juga tim untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi jangan sampai, "Oh, karena saya profesional bilang ini, jadi saya nggak bisa nerima masukan." Nah, itu yang salah. Jadi kalau orang profesional, ketika dia memiliki masukan, kritik, dan saran dari pihak luar, diterima dengan sangat-sangat baik, seperti itu. Oke, next, selanjutnya, ada yang disebut dengan tanggung jawab perusahaan. Dalam, membangun sebuah bisnis, apalagi bisnisnya skalanya sudah besar dan menjadi lingkup perusahaan, ada 4 hal. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi kalau dalam bisnis, kalau bisnis yang profesional pasti dia mikirin limbahnya itu, limbah pabriknya itu nanti kemana ya kebuangnya? Apakah nanti akan merugikan masyarakat sekitar? Jadi terhadap lingkungan. Kalau misalnya asap pabrik itu, asap pabriknya nanti menimbulkan polusinya berapa persen ya? Nah, itu juga, dipertimbangkan. Kalau perusahaan yang profesional pasti akan mempertimbangkan itu. 2, tanggung jawab terhadap karyawan.
tanggung jawab terhadap karyawan, karyawan itu bukan hanya disuruh lembur, tapi juga difasilitasi. Kalau misalnya dia lembur, dia dapat apa, kalau misalnya cuti, dia dapat cuti berapa, kalau udah kerja berapa lama, dia dapat bonus berapa, gitu ya. Jadi hak-hak hak-hak karyawan itu diberikan dengan sebaik mungkin oleh perusahaan, sehingga nanti para karyawan bisa menjadi loyal terhadap perusahaan, tersebut, seperti itu. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap investor. Nah, tanggung jawab terhadap investor adalah kalau misalnya perusahaan kita ingin makin besar, maka otomatis kita butuh sokongan dana yang makin besar. Artinya kita butuh investor. Nah, untuk dapat meyakinkan investor, kita harus mampu memberikan laporan-laporan yang akurat, kemudian tepat waktu kepada investor, sehingga investor menganggap, wah, ini perusahaan sangat profesional sekali karena dia selalu memberikan laporan untung ruginya setiap bulan kepada perusahaan. Jadi bukan hanya menginformasikan ruginya aja ke para investor, tapi juga disampaikan keuntungan apa saja dan program-program kerja apa saja yang ada di perusahaan tersebut, sehingga investor menganggap bahwa dana yang sudah diberikan kepada perusahaan tersebut digunakan dengan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab terhadap pelanggan. Nah, tanggung jawab terhadap pelanggan tentu saja gimana caranya supaya produk yang kita produksi itu tidak cacat, tidak rusak, kemudian tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, kemudian juga aman dikonsumsi. Nah, ini adalah merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan sehingga perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang profesional. Selanjutnya, di sini ada fungsi komunikasi bisnis. Dalam fungsi komunikasi bisnis, kita mengenal ada 2 poin. Yang pertama adalah fungsi internal dan fungsi eksternal. Ini dikategorikannya secara umum. Jadi kalau secara umum itu sebetulnya fungsi komunikasi bisnis itu satu, menginformasikan terkait produk atau perusahaan kita kepada konsumen. Dua, membujuk para konsumen untuk membeli produk atau menggunakan semua jasa dan barang yang ada di perusahaan kita. Yang ketiga, tentu untuk mempromosikan. Mempromosikan di sini adalah mengenalkan semua produk-produk yang ada di perusahaan kita supaya masuk ke dalam alam bawah sadarnya konsumen. Jadi nggak sadar gitu. Contoh nih, kalau beli mie instan pasti kita bilangnya apa? Beli Indomie, tapi yang dikasih apa? Mie sedap. Artinya strategi komunikasi bisnisnya itu udah masuk dengan mempromosikan sehingga sadar atau tidak udah masuk ke alam bawah sadarnya konsumen dengan mempromosikan produk tersebut. Atau misalnya gini, kamu pakai produk Nike aja, padahal Nike nggak pernah yang namanya membayar kalian untuk mempromosikan. Tapi karena kita menggunakan, kita nyaman, kita enak, dan lain sebagainya, kita mempromosikan ke orang lain terkait produk perusahaan yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut dengan komunikasi bisnis internal. Jadi, komunikasi bisnis internal ini masuk ke dalam atasan, bawahan, dan rekan kerja. Atasan dan bawahan dan rekan kerja ini fungsinya beda-beda. Satu, untuk mengeluarkan dan menjelaskan peraturan yang ada. Nah, mengeluarkan dan menjelaskan peraturan yang ada itu seperti apa? Misalnya menjelaskan dan mengeluarkan aturan yang ada itu, oh oke nih, kita ada regulasi baru, kita ada aturan-aturan baru yang memang aturan ini ke depannya mungkin akan cukup sulit diterima oleh tim. Tapi perlu diingat kalau misalnya kita bisa menjalankan aturan-aturan ini, hasilnya nanti akan meningkatkan profit bisnis kita. Jadi dijelasin secara rinci kenapa ini dilakukan. Nah, itu sama yang seperti Ibu lakukan ketika, oke, di komunikasi bisnis ini kalian akan dapat A, B, C, D, dan kalian harus ngikutin alurnya. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngikutin alurnya, itu akan berakibat terhadap apa. Nah, itu artinya menjelaskan peraturan atau prosedur yang sangat jelas. Yang kedua adalah menginformasikan progres perusahaan. Tugas kita tugas kita dalam bisnis itu pihak atasan, bawahan, dan rekan kerja itu harus tahu nih progres perusahaan itu seperti apa. Apakah perusahaan mendapatkan profit ataukah perusahaan justru jadi defisit gitu ya. Profit itu kan jadi untung. Oh, ternyata perusahaan kita jadi defisit. Oh, kalau defisit berarti
banyak kerugian. Nah, ini hati-hati, kalau banyak kerugian itu bisa berakibat pengurangan karyawan misalnya atau pengurangan gaji. Jadi, semua orang-orang yang dalam internal harus paham apa saja yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah mendorong pegawai melakukan perbaikan. Nah, melakukan perbaikan itu seperti apa? Maksudnya melakukan perbaikan itu adalah kalau misalnya ada divisi-divisi yang kurang atau ada program kerja yang tidak sesuai, nah, karyawan itu mau gitu dikoreksi, mau diperbaiki, dan mau menerima masukan-masukan yang ada, supaya nanti perusahaan ini, tetap bisa sesuai track-nya gitu ya, sesuai dengan tujuannya dan bisa tercapai. Jadi kadang ada kalau misalnya karyawan baper gitu ya, ditegur dikit marah, terus kalau misalnya udah ditegur dikit marah, milih resign. Nah, ini yang cukup bahaya gitu ya, karena, dia tidak mau menerima perubahan yang terjadi. Kemudian, adanya evaluasi. Nah, evaluasi ini tentu untuk mengapresiasi, bagi, karyawan-karyawan yang menghasilkan, kualitas atau hasil kerja yang bagus. Tapi bukan hanya memberikan penghargaan, kalau misalnya kita, mendapatkan karyawan yang, sudah berulang-ulang kali tidak mengikuti aturan karena berbagai macam alasan dan alasannya itu juga, sudah tidak bisa ditolerir lagi oleh perusahaan, maka perlu dilakukan yang namanya teguran. Biasanya kita mengenal ada surat peringatan 1, 2, 3 sampai akhirnya dikeluarkan, kayak gitu. Nah, ini harus selalu disampaikan. Kemudian ada yang dimaksud dengan komunikasi bisnis eksternal. Komunikasi bisnis eksternal ini terkait terhadap konsumen, supplier, pemerintah, dan pabriknya. Fungsinya untuk apa ya? Pasti tadi ya dikatakan supaya gimana caranya iklan-iklan yang kita buat itu supaya menarik para konsumen membeli produk kita. Yang kedua, dijelaskan juga ingredient yang apa ya, bahan-bahan yang ada di produk kita tuh apa aja. Atau misalnya jasa kita itu meliputi apa saja. Itu harus sangat-sangat dijelaskan kepada pihak konsumen, supplier, pemerintah, dan publik supaya mereka paham gitu ya, perusahaan kita ini bergerak di bidang apa. Klarifikasi spesifikasi yang dibutuhkan, mengklarifikasi ini beda-beda, jadi, dilihat gitu ya, kira-kira apa nih yang dibutuhkan sama konsumen, apa yang dibutuhkan, sama pemerintah, apa yang dibutuhkan sama publik gitu ya. Jadi harus diklarifikasi, oh ternyata apa ya, produk yang dibutuhkan sama ibu hamil itu maksudnya susu yang dari kedelai gitu ya, karena ternyata banyak juga ibu-ibu yang alergi dengan susu sapi. Nah, itu kan ada klarifikasi yang spesifik bahwa kalau mau bikin produk susu ibu hamil, pastikan susu ibu hamilnya ada 2 varian, satu dari susu sapi, 2 dari, susu kedelai. Kemudian mempromosikan image positif perusahaan. Nah, mempromosikan image positif perusahaan itu bisa dengan iklan corporate, bisa dengan company profile, bisa jadi sponsor gitu ya, untuk menghasilkan, image-image positif atau bisa juga, ikut campaign-campaign yang diadakan pemerintah sebagai sponsor. Nah, selanjutnya adalah memberikan kredit dan menagih piutang. Jadi dalam bisnis ini tentu, apa ya, perusahaan itu harus, dilihat gitu ya, kira-kira kalau supplier ada kendala, dan kita belum membayar, berarti kan, nanti akan ditagih, gimana cara prosesnya. Atau misalnya ketika barang belum dapat dari supplier, gimana nih caranya supaya kita mau bayar tapi pastikan dulu barang tercapai. Jadi ada poin-poin yang harus, sangat clear antara, eee, pihak eksternal ini gitu dengan perusahaan. Nah, selanjutnya ada bentuk komunikasi bisnis. Jadi, komunikasi bisnis ini ada tertulis sama lisan. Jadi, komunikasi tertulis itu pasti ada pengumuman, ada memo, email, surat, laporan, proposal, dan lain sebagainya. Kenapa ini selalu perlu digunakan? Karena untuk catatan permanen. Kalau diomongin kayaknya bisa lupa gitu ya. Jadi, makanya kenapa ada catatan permanen dan ini biasanya nanti didokumentasikan, diarsipkan. Jadi, kalau misalnya suatu saat ada kejadian apa lagi, kita bisa ngelihat tuh arsipnya gitu. Kalau misalnya, oh dulu pernah nih kita ngirim surat kayak gini, oh dulu kita pernah dibikin laporan kayak gini, oh dulu pernah nih kita bikin proposal dan lain sebagainya. Kemudian pesan yang terencana. Jadi kalau misalnya dalam komunikasi bisnis, kita itu nggak bisa membuat pesannya itu asal-asalan.
Jadi harus direncanakan supaya tidak ambigu informasi yang disampaikan. Kayak pesannya ini untuk siapa? Apakah untuk konsumen? Apakah untuk para investor? Apakah untuk para supplier? Jadi pesannya harus dibedakan antara pihak-pihak yang ingin dihubungi. Kemudian juga tentu akan menjadi ekonomis karena kita tidak perlu melakukan lagi dari ulang karena kita punya arsipnya, dan distribusi yang lebih mudah. Distribusi yang lebih mudah ini mungkin lebih kepada elektronik ya, kayak email, kayak gitu, atau proposal elektronik, kemudian laporan elektronik dan lain sebagainya. Sekarang sangat mudah dibanding yang lain yang pengarsipannya itu harus berlembar-lembar banyaknya. Tapi kalau sekarang kan cukup dalam bentuk file digital aja, kayak gitu. Nah, ini adalah bentuk komunikasi secara lisan. Bentuk komunikasi secara lisan itu ada face to face gitu ya, atau rapat dan lain sebagainya, konferensi, telepon dan wawancara. Keuntungannya apa? Kita langsung dapat merespon apa yang apa ya, merespon dari informasi yang kita terima dari pemerintah, supplier, konsumen, investor atau siapapun, dan juga kita bisa menangkap pesan nonverbalnya. Nah, pesan nonverbal itu kan kalau kita ngomong verbal tuh pasti kelihatan nonverbalnya, entah lirikan mata, postur tubuh, gaya bicara, gaya duduk, gaya berdiri, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya orang yang lagi bicara sama kita tuh nyaman nggak ya gitu ketika dia lakukan wawancara atau rapat dan lain sebagainya. Begitu juga sangat mudah karena meminimalisir yang namanya konflik atau miskomunikasi yang akan terjadi pada saat komunikasi lisan dilakukan dalam bisnis ini, kayak gitu. Udah deh, materinya sudah cukup selesai. Seperti biasa kalau ada hal hal yang ingin ditanyakan, nanti boleh ditanyakan di kelas. Terima kasih.